الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم دائما أبدا على سيدنا أحمد على سيدنا محمد والآل والأصحاب من قد وحد إلى يوم المعاد. فيا أيها الحاضرون المستمعون رحمكم الله، عزاني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat buat diri sendiri serta kepada jemaah untuk senantiasa di tengah waktu yang masih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita meningkatkan ketakwaan, karena waktu itu ada batasnya. Selama belum sampai ajal, maka kemudian Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, karena takwa adalah modal tiket pertama untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Senin kemarin dini hari, lalu kemudian kita baca berita ada peristiwa yang besar di belahan bumi yang lain, yakni di Turki, di provinsi Kahramanmaraş, 600 km dari Ankara. Sampai detik ini diperhitungkan sekitar 21.000 orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan semua mereka ini tercatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit maupun di bumi, bahkan yang terjadi pada diri kita sendiri, kecuali telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum Dia menciptakan kita. Di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22, Allah menjelaskan, wa ma asaba min musibah, tidaklah satu musibah yang terjadi fil ard, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa pada diri kalian, melainkan illa fi kitab, telah ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan mereka, menciptakannya. Dan demikian itu sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu ayat ini lanjutan yang menarik, likaila ta'sau, supaya kalian jangan berduka cita, ala ma fatakum, terhadap yang hilang dari diri kalian, wala tafrahu, serta jangan pula bergembira, bima atakum, terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Oleh karenanya Allah mengatur waktu di dalam satu ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan ukuran sebelum Dia ciptakan langit dan bumi. Bahkan 50.000 tahun sebelum Dia ciptakan, Allah telah menetapkan kadar masing-masing yang mendapat nikmat dan mendapat musibah.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, atas dasar itu kita tidak boleh bersenang-senang kemudian merasa aman, karena orang beriman dan bertakwa diajarkan kenyamanan, ketenangan sesungguhnya ketika dia bersama Allah, baik di dalam keadaan mendapat nikmat atau dalam keadaan menerima musibah. Seorang imam besar, ulama Al-Azhar, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, laisal maut a'zamal masaib, bukanlah kematian itu musibah yang paling besar, bal huwa sunnatul hayah, melainkan kematian itu merupakan sunnah atau yang kita sebut sebagai sunnatullah, sudah menjadi sunnatullah kematian itu. Walakinna a'zamal masaib, tapi musibah yang paling besar adalah an yamutal khauf minallah fi qalbik, hatimu mati dari mengingat Allah, wa anta ala qaidil hayah, sedangkan fisik jasad kalian masih hidup. Maka musibah yang paling besar di dalam Islam diajarkan ketika hati kita tidak lagi bisa nyebut nama Allah, kita tidak lagi bisa berzikir, beribadah kepada Allah, maka itulah musibah yang paling besar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita menilik musibah di dalam Al-Quran, banyak ayat yang disebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ada sumbangsih kontribusi dosa yang kita sumbangkan ke langit sehingga menyebabkan musibah datang bertubi-tubi. Kita mengatakan kejahatan bisa saja, kalau musibah itu musibah alam atau musibah bentuknya campur tangan manusia berupa kejahatan, tetap saja disebut musibah. Dan musibah itu tidak akan terjadi kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teori konspirasi yang berkembang bisa kita terima, tapi kita harus pandang positif. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah, dan itu tidak bisa ditawar. Sidang Jumat, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita karena waktu datang tiba-tiba, kenikmatan datang dan hilang, kemudian pergi tanpa kembali. Musibah kalau nyawa sudah melayang di balik reruntuhan, walaupun Nabi menyebut syahid karena wafat di balik reruntuhan, tapi tetap saja tidak hidup kembali jasadnya. Hanya Allah mengingatkan kepada kita yang masih punya waktu. Di dalam surah yang ketiga Ali Imran disebutkan ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, haruslah kalian bergerak cepat, gercep untuk menjemput ampunan Allah serta surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Yang hari ini permasalahan orang-orang yang beriman, orang yang mengimani Allah yang memberikan nikmat dan menurunkan segala sesuatu, yang dia berserah diri kepada Allah, tapi permasalahan mereka yang beriman adalah terkadang mereka tidak gerak cepat menjemput ampunan Allah. Naluri manusia selalu berkata, kalau dia sehat maka dia merasa nikmat itu miliknya. Ketika dia ditimpa musibah, seakan-akan waktu itu dia mengatakan dia sedang berduka dan paling kecewa di antara manusia. Lalu dia kembali kepada Allah, dan Allah sebutkan, wa idza massal insana ad-durru da'ana. Manusia itu begitulah, kalau lagi sakit, lagi menderita, mereka tiba-tiba datang memanggil kami, memanggil Rabb, memanggil Allah. Itulah manusia pada umumnya. Oleh karenanya sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, mereka muslim, kalaupun mereka tidak muslim, mereka manusia. Manusia tetap termulia dibandingkan makhluk yang lain. Allah jelaskan, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak cucu Adam. Ada karena persaudaraan sesama muslim, ada karena kemanusiaan kita peduli dengan mereka, tapi tetap saja hilang satu nyawa, itu adalah duka buat kita bersama. Maka yang penting kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran. Hari ini mereka yang berduka, besok hari mungkin kita pula yang berduka, dan silih berganti itu tidak mungkin kita nafikan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah sudah menjadi takdir Allah pergulirkan. Ada yang senang, ada yang duka.
begitu seterusnya sampai kemudian wafat pun menjelang. Hari ini yang penting kita ambil pelajaran apa yang bisa kita berikan. Apakah kita hanya mengirimkan doa? Apakah kita hanya mengirimkan bantuan derma kepada mereka? Lebih dari itu, selain kita melaksanakan jiwa sosial kita, kita mewujudkan kepedulian sesama manusia. Lebih dari itu kita harus ingat, musibah yang menimpa pada kita hari ini jangan-jangan adalah musibah yang terbesar ketika kita, anak-anak kita, istri-istri kita tidak bisa menyebut nama Allah minimal di 5 waktu solat yang kita kenal dengan solat 5 waktu. Maka menjadi PR bersama buat kita menjelang Ramadan sebulan lebih. Mari kita jemput ampunan Allah. Orang yang menjemput ampunan Allah kemudian diklasifikasi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang disebut kelompok muhsin. Mereka menjemput ampunan Allah dengan gerak yang sangat cepat. Bagaimana mereka menjemput ampunan Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka berderma dalam keadaan lapang. Mereka dermawan dalam keadaan lapang. Wad darra, serta mereka tetap dermawan dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaiz, serta mereka menahan amarah, menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam menjemput ampunan Allah. Adapun yang kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, kelompok yang disebut maghfirah, mereka menjemput ampunan Allah ketika setelah melakukan kesalahan. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau mereka berbuat aib, mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh, menistakan kehormatan agama, kehormatan orang lain, kemudian mereka tersadar mengucapkan istighfar, mereka kembali kepada Allah. Inilah kelompok kedua yang bergerak cepat menjemput ampunan Allah. Maka 2 kelompok ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi derajat yang paling tinggi adalah derajat yang pertama. Mereka tidak sekedar istighfar, tapi mereka berinfak dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka nahan emosi mereka ketika emosi mereka sedang dipancing oleh keluarga dan oleh situasi dan kondisi, serta mereka mudah memaafkan yang lain. Inilah derajat yang paling mulia dalam bergerak cepat menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, oleh karenanya musibah yang paling besar pada diri kita sesuai dengan kata para ulama adalah musibah hati yang tidak bisa menyebut nama Allah. Oleh karenanya kita titip doa, kita bacakan doa buat keluarga kita yang kena musibah, agar mereka diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kekuatan untuk bangkit, agar mereka diberikan kesabaran, diberikan pahala yang besar atas kesabaran yang mereka gunakan untuk menghadapi musibah yang besar ini. Lalu kita yang di sini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari musibah batin dan musibah zahir yang dengan musibah itu menyebabkan kita tidak lagi bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita menjelang Ramadan kita kembali steril jiwa kita. Kita bersihkan kembali hati kita. Ini kondisi zaman yang tak menentu. Musibah kadang murni karena alam, kadang musibah karena kejahatan manusia. Terlepas kita mengkaji cepat atau lambat, suatu hari nanti kita akan tahu bahwa kita berada di alam yang sangat rumit dan sulit. Maka hendaknya kita mengetuk hati kita secepat mungkin agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu kali Nabi menyebutkan innal mu'min idza aznaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbih fa in taba wa naza'a suqila minha. Seorang mukmin jika dia melakukan satu dosa, maka dosa itu menjadi bintik hitam, noda hitam di hatinya. Jika dia bertobat, dia mengaku dan beristighfar, suqila minha, maka noda hitam pun dihapus dari hatinya. Wa in zadat hatta yughallafa biha qalbuh. Jika dosanya bertambah, maka bertambahlah noda hitam itu sampai hatinya diselimuti oleh noda hitam. Fadzalikar ran, maka itulah ran yang disebut oleh Al-Quran. Zakarallah fi kitabih kalla barrana ala qulubihim. Ketika noda hitam itu sudah memenuhi hati, tidak lagi bisa dibersihkan, maka kemudian mereka kafir, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah kondisi yang paling berbahaya yang diingatkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan setiap dosa mata yang kita pandang, setiap mulut yang bersyahwat kemudian dosa, telinga mendengar yang menyebabkan dosa, jari menulis yang menyebabkan kita berdosa, hati berburuk sangka menyebabkan kita berdosa, tangan, kaki membuat kita berdosa, perut dan kemaluan membuat kita berdosa. Maka segeralah kita menyebut ampunan Allah sebelum dosa ini menutup hati yang berbahaya, yang kemudian Nabi sebut menjadi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.